Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati, kita mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih bisa bernafas hingga saat ini. Semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada hingga saat ini semua karena anugerah. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih dapat melihat wajah saudara-saudara kami. Tetapi syukur bagi Allah dalam Kristus selalu memimpin kita semua di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kita, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus 2 ayat 14. Dari ayat ini kita belajar hidup kita sehari-hari merupakan pujian. Hidup kita sehari-hari merupakan tempat Allah berekspresi. Hidup kita sehari-hari adalah bukti apakah Allah ada atau tidak. Mari kita mengucap syukur. Kita satukan hati. Tuhan, berikanlah kami rahmat-Mu pada pagi hari ini, agar kami mengerti isi hati-Mu. Ajar kami untuk bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Allah sumber keselamatan kami. Allah yang membawa kami keluar dari kegelapan dan membawa masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh percaya kepada-Mu. Karena begitu banyak manusia dengan segala kepandaiannya tidak bisa percaya kepada-Mu. Tetapi kami bersyukur Engkau mewahyukan diri-Mu bagi kami, sehingga kami boleh percaya bahwa Engkau telah datang 2000 tahun yang lampau, yang turun sebagai manusia. Engkau juga telah mati di kayu salib, mengangkut semua dosa dan kejahatan manusia. Darah-Mu yang tercurah dan tubuh yang terpecah menjadi bukti abadi bagi kami ya Tuhan,
bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Kami percaya Engkau bangkit pada hari yang ketiga menjadi Roh pemberi hidup. Kami percaya Roh-Mu masuk ke dalam kami sebagai hidup yang kekal. Kami boleh terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana Engkau akan datang kembali dan menjadi hakim yang adil atas dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami yang percaya kepadamu, kami selama-lamanya menjadi milik-Mu ya Tuhan. Dunia boleh tidak percaya dengan segala perkara, tetapi kami mau katakan di hadapan-Mu, kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami perlu firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Ajari kami segala perkara yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami hidup menggenapkan apa yang Engkau mau. Bukan kami sibuk melakukan segala perkara yang tidak berguna, tapi kami boleh berbuah Tuhan. Karena pada satu kali kelak segala-galanya akan kami tinggalkan di dunia ini. Karunia-karunia akan kami tinggalkan. Tetapi buah itu kami bawa ke surga. Kami bawa ke sana ketika kami menghadap Bapa surgawi. Buah itu adalah Kristus dalam hidup kami, yang menjadi satu kenikmatan, menjadi sesuatu yang dapat kami kecap dan nikmati di dunia ini. Dan itu menjadi kehidupan bagi kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tundukkan hati dan jiwa kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama. Bukan belajar doktrin yang baru, bukan belajar dogma yang baru, bukan belajar teologi yang baru. Kami mau belajar mengenal firman Tuhan. Kami mau bersentuhan dengan Engkau sendiri sebagai roh dan firman yang hidup, bukan dengan huruf-huruf yang mati, yang menjadi pengetahuan belaka. Tapi kami mau kenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Mengerti kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Mengenal Engkau dalam persekutuan dan kematian-Mu ya Tuhan. Yang membunuh manusia lama kami dan menghidupkan manusia baru kami. Sehingga hidup kami boleh dikatakan bukan kami lagi, tetapi Engkau yang hidup dalam kami. Berbicaralah Tuhan. Kami mau tundukkan hati dan jiwa kami. Kami sambut firman-Mu. Rahmati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang mengajar kami dengan dan memberi terang dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam berkat nama Yesus yang ajaib kami berdoa dan bersyukur. Semoga gereja Tuhan yang percaya bersama-sama kita siapkan hati untuk lebih mengenal firman. Firman yang membawa kehidupan bagi kita. Mari kita berseru kepada Tuhan. Selidikilah kami ya Tuhan. Lihatlah ke dalam hati kami. Apakah kami ini sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Selidikilah hati kami. Sebab Engkau yang Maha Tahu dan Engkau yang menilai hidup kami. Sebab tidak ada yang dapat tersembunyi bagi-Mu. Ya Tuhan, kami telah melihat kebaikan-Mu. Kebaikan yang tidak pernah habis
di dalam setiap kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan. Agar kami dapat berjuang sampai pada akhirnya sehingga Engkau mendapati kami kelak tetap setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semakin banyak manusia dengan segala kepandaiannya yang pada akhirnya menolak Tuhan, yang pada akhirnya memungkiri Tuhan, menyangkali Tuhan. Kita ada pada pagi hari ini karena Tuhan. Mari kita bersyukur, pribadi lepas pribadi bersyukur. Kalau kita masih boleh percaya, mari kita bersyukur, kita boleh percaya. Sebab Tuhan telah mati dan menjadi roh pemberi hidup. Mari kita bersentuhan dengan roh Tuhan. Mari kita tenggelam dalam kasih-Nya. Tubuh boleh semakin merosot karena keadaan atau usia, tapi roh harus semakin meningkat, harus semakin naik. Oleh karena Tuhan beserta kita senantiasa. Untuk itu mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikannya, untuk semua didikan-didikannya. Bapak Ibu yang terkasih, baiklah kita diperbaharui setiap waktu sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita dimurnikan. Kemarin kita belajar mengenai hati nurani yang murni. Pada dasarnya manusia memiliki hukum Taurat di hatinya, sehingga manusia dapat membedakan mana yang baik, mana yang salah. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun dapat membedakan baik dan benar maupun salah. Tapi Tuhan datang membawa pembaruan demi pembaruan, membawa roh yang memberi kita hidup. Baiklah kita setiap waktu menerima pembaruan roh dan akal budi kita terus menerus, agar hati nurani kita menjadi murni. Untuk memiliki kesadaran akan keintiman menjadi anak Allah secara nyata dan fakta, haruslah melalui proses penebusan, yakni benar-benar dimurnikan dari tabiat daging melalui problem-problem
Kita belajar hingga saat ini Bapak Ibu untuk menjadi seekor anak kucing, maka ia harus dilahirkan dari rahim kucing untuk menjadi seekor anak sapi. Maka ia harus dilahirkan dari rahim sapi. Untuk menjadi anak Allah, maka Bapak Ibu harus dilahirkan kembali dalam roh dan darah. Artinya adalah kiasan baptisan. Bukan untuk menyucikan manusia lahiriah kita, tapi untuk memohonkan hati nurani kepada Tuhan. Baptisan air adalah kiasan, gambaran kematian. Itulah yang disebut proses penebusan. Setelah Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, lalu mengalami perjumpaan dengan hamba Allah Ananias, Paulus didoakan sampai ia kepenuhan Roh Kudus dan melihat lagi matanya. Baru kemudian namanya menjadi Paulus dan dipakai Tuhan. Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hagar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yakub si penipu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita belajar dari kisah mereka bahwa orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan menerima janji-janji Tuhan. Janganlah kita menjadi seorang Kristen yang tidak mengenal siapa yang kita sembah, atau tidak mengalami perjumpaan dengan pribadi yang kita sembah. Kasihan sekali Bapak Ibu menjadi orang percaya namun tidak mengenal siapa yang kita sembah. Baiklah, mulai pagi hari ini saya berharap Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan pribadi yang kita sembah. Ketika seseorang mengalami penebusan dan keadaan fakta sebagai anak Allah, maka yang semula ia alami adalah damai dengan Tuhan dan hidup dengan pengertian bahwa ia sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Namun ia akan dibawa ke dalam pergumulan hingga ia menyadari dan menemukan bahwa masih ada hukum Taurat yang bekerja dalam dagingnya. Roma 7 ayat 7 menuliskan, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya,
justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tapi dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Roma 7 ayat 9 menuliskan, dahulu tanpa hukum Taurat aku hidup, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa hukum Taurat bersifat rohani, sedangkan manusia bersifat daging. Mereka saling bertentangan. Hukum dosa dan maut, yakni hukum daging, terangsang hidup menentang hukum Taurat yang Allah berikan. Sehingga ada hukum lain di dalam diri manusia yang selalu melawan kehendak Allah. Mari kita renungkan, apa yang saya katakan itu benar atau tidak. Ada hukum lain yang saling bertentangan dalam diri kita. Satu sisi kita ingin memuji Tuhan, namun di sisi yang lain kita sulit mengampuni orang lain. Satu sisi kita beriman kepada Tuhan, namun sisi yang lain kita diselimuti rasa khawatir. Khawatir akan kesehatanmu, khawatir akan kehidupanmu, keluargamu, finansialmu, khawatir akan pertumbuhan rohanimu, khawatir akan keluargamu, sanak saudara, apapun bentuknya. Bukankah hal itu saling bertentangan? Khawatir kalau gak punya cukup waktu untuk bertemu Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita kenakan hukum Taurat itu di hati kita. Sebab oleh karena hukum Taurat kita akan mati. Agar Roh Allah yang mengambil alih kehidupan kita Roma 7 ayat 21 menuliskan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku.
Kita belajar sini. Kita tahu bahwa ada hukum roh yang memerdekakan. Yakni hukum kasih karunia. Dan kita menyadari bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk dapat keluar dari situ. Dalam sebuah perenungan, Tuhan mengajari saya makna berpuasa. Makna berpuasa bukan hanya menahan lapar dan minum. Makna berpuasa adalah untuk menyangkali keinginan kita, untuk mengekang lidah kita, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku gak mampu tanpa Tuhan. Itulah makna berpuasa, Bapak Ibu. Bukan menahan lapar dan haus. Baiklah kita mencapai pengertian pewahyuan dalam apa yang Alkitab tuliskan. Dengan berpuasa kita menjadi lemah agar Dia menjadi kuat. Saya berdoa Bapak Ibu menerima pewahyuan yang baru. Pewahyuan yang dimurnikan. Roma 8 ayat 1 menuliskan, oleh sebab itu sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di sini kata kuncinya adalah mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Orang yang berbuat jahat, mereka tidak ada di dalam Yesus Kristus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika hati lama kita diganti dengan hati yang baru, maka kita pertama-tama akan merasakan rasa tenang. Menikmati rasa hadirat Tuhan. Merasakan keinginan-keinginan Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Saya mau iman Bapak Ibu bertumbuh, terdongkrak ke atas, melambung tinggi. Katakan bersama-sama dengan saya, rahasia Kristus ini, Allah Bapa di surga tidak mempunyai anak emas. Saya yang dilahirkan baru mempunyai penebusan yang sama. Setan
Engkau telah ditaklukkan bagi saya. Engkau Yesus telah diserahkan sebagai ganti dosa-dosa saya. Dan Engkau telah dibangkitkan supaya saya dibenarkan Allah. Penebusan hak milik saya mutlak. Penebusan saya itu adalah milik saya. Engkau telah melepaskan saya keluar dari otoritas kuasa kegelapan dan telah memindahkan saya ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Saya berasal dari Allah dan telah mengalahkan iblis ketika Engkau Yesus dibangkitkan dari kematian. Saya ikut bangkit bersama-sama dengan Engkau. Saya telah dibenarkan di dalam Engkau. Karena itu tidak ada lagi penghukuman atas diri saya. Oleh sebab saya ada di dalam Kristus. Setan, engkau bukan Tuhan dan Tuhan saya, melainkan engkaulah Yesus Tuhan dan Tuanku. Setan, engkau tidak lagi berkuasa atas saya. Setan, engkau tidak punya hak mengatur saya melalui dosa, melalui kesakitan, melalui kegagalan, melalui kemiskinan, melalui kematian, atau segala sesuatu yang menjadi milikmu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada saya katakan, saya telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun saya mati oleh karena dosa-dosa saya, namun oleh kasih karunia-Nya saya telah diselamatkan. Dan Engkau Kristus telah membangkitkan saya juga dan memberi tempat di surga. Saya mempunyai kemampuan Allah untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah disiapkan bagi saya. Saya memiliki karakter Allah, Roh yang sama besar berkuasa ajaib yang telah membangkitkan Engkau Yesus dari kematian, telah tinggal di dalam diri saya. Lebih besar Engkau Tuhan yang ada dalam saya daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Engkau Yesus telah dibuat dosa karena saya, supaya saya dibenarkan oleh Allah. Kebenaran itulah saya. Saya kebenaran Allah. Saya dibenarkan di dalam Yesus. Yesus adalah kedudukan saya. Saya di dalam Yesus. Allah melihat saya di dalam Yesus Kristus. Saya telah diberikan suatu hak istimewa untuk berada di dalam hadirat Allah. Allah memandang saya sebagai orang yang tidak pernah berbuat dosa. Saya dibenarkan Allah di dalam Kristus. Namamu Kristus menjadi milik saya pribadi.
Semua otoritas di surga dan di bumi berada di dalam nama-Mu Yesus. Nama-Mu Yesus menjadi milik saya. Tanda-tanda dalam nama-Mu menyertai saya. Saya adalah ciptaan baru di dalam Engkau, Kristus Yesus. Saya adalah anak Allah. Saya adalah pewaris Allah. Saya adalah kebenaran Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas nama-Mu Yesus daripada saya. Engkau Yesus mengatakan kepada saya, nama-Mu Yesus menjadi milik saya. Di dalam nama-Mu Yesus, saya meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Di dalam nama-Mu Yesus, saya meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Di dalam nama-Mu Yesus, saya berkuasa mengusir setan dan mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis atas otoritasnya, atas manusia, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Saya tidak mati, tetapi hidup, dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yesus telah menghajar saya dengan keras, tetapi tidak menyerahkan saya kepada maut. Dua hal aku mohon kepadamu ya Tuhan. Jangan Engkau tolak sebelum aku mati. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Tuhan, aku mengasihimu, dan aku tekun mencari Engkau, maka aku mendapatkanmu. Ya Tuhan, saya mohon ampunilah saya, dan saya berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menunjukkan kepadaku betapa dangkal dan tamaknya kasih-Ku terhadap mereka yang melukai hatiku. Angkatlah sifat-sifat yang tidak dapat mengasihi mereka. Hal-hal yang saya benci, yang ada pada diri saya, dan penuhilah saya dengan kasih-Mu itu. Ya Allah, memang saya mengetahui bahwa Engkau ingin saya mengucap syukur dalam setiap hal. Sebab tidak dapat terjadi apapun dalam dunia ini tanpa kehendak dan persetujuan-Mu. Ya Tuhan, aku telah menderita, sakit, hancur, ditolak, menolak, menuduh orang lain. Tetapi saya tahu bahwa Engkau mengasihi saya.
Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi dalam kehidupanku. Tuhan, saya mengampuni orang-orang yang membenciku, orang-orang yang membangkitkan amarahku. Tuhan, berikanlah hidup baru juga kepada mereka. Ya Allah, aku mengucap syukur untuk orang-orang yang telah Engkau bawa dalam hidupku, yang menunjukkan duri dalam mataku ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Engkaulah Tuhan gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin. Tuhan mau Bapak Ibu mengalami kemenangan. Bapak Ibu mengalami kemerdekaan. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Marilah kita menyadari bahwa kita telah dimenangkan dan dibawa masuk dalam tingkat kedewasaan manusia roh sesungguhnya. Seperti yang Bapak Ibu alami saat ini. Bapak Ibu sedang dibawa ke dalam kedewasaan roh yang sesungguhnya. Yohanes 12 ayat 24 menuliskan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jika Bapak Ibu mengalami tekanan saat ini, mengalami badai dalam kehidupan saat ini, Dua Korintus 12 ayat 9 menuliskan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Kemarin di kelas pemuridan kita belajar, kita tidak akan pernah bisa melihat mukjizat Allah jika kita masih dapat melihat
jalan di depan kita. Namun, ketika kita tidak dapat melihat jalan di depan kita, semuanya gelap. Di sanalah mukjizat Allah dinyatakan. Apapun masalahmu Bapak Ibu, apapun masalah kita saat ini, berserulah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya bersyukur. Saya mau bersentuhan dengan Roh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh kemerdekaan. Mazmur 65 ayat 3 hingga 6. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu lah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berbahagia karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kiranya kita semua pada pagi hari ini dikenyangkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk bagi Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini dengan beban yang berat. Ya Tuhan, selidikilah hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan, untuk segala keangkuhan-keangkuhan kami. Bagi Bapak Ibu yang datang dengan beban berat pada pagi hari ini, kiranya Tuhan yang menjadi pembela bagimu. Tanggalkan bebanmu. Saya berkata kepada siapapun yang mengerti akan apa yang saya katakan. Yang engkau pikul itu bukan bebanmu. Tanggalkan. Karena itu adalah milik Roh Kudus. Itu bagian Roh Kudus. Percayakanlah kepada Roh Kudus.
Saya berdoa bagi seseorang di antara kita yang memiliki kadar gula yang tinggi dalam tubuhnya. Tuhan, ampunilah anakmu ini yang kurang bisa merawat tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, jika Allah mengizinkan, jadilah normal kadar gulanya. Yang bengkak-bengkak pada bagian tubuh, tangan atau kaki yang bengkak-bengkak, jadilah normal. Saat ini mengkempes, saat ini menyusut di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami sakit di bagian pundak sebelah kanan, pundak sebelah kanan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bila setiap sendi-sendi, otot-otot, saraf-saraf kembali kepada tempat yang semula, kembali melentur, memanas dan kembali melentur, dan kembali kepada tempat yang sempurna. Yang saat ini berpikir, hari ini masak apa? Hentikan pikiran itu. Ayo berfokus pada Tuhan dan alami Tuhan. Sentuh rohnya, sentuh firman Tuhan. Tuhan, ini kami umat-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari jemaat Kristus, kita mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengampunan, terimalah hati yang baru dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang Kudus. Keluarlah dan jalanilah hari ini dengan damai sejahtera dan penyertaannya kepada kita semua. Demi nama Tuhan Yesus, yang menerima dan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. 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 Puji Tuhan.